35 perempuan Indonesia menjadi korban kekerasan setiap hari. Saya sebenarnya pengen ngomong sama bapak sendiri, bapakku. Kalau sebenarnya apa yang bapak lakukan sampai akhirnya bapak dihilangkan itu nggak sia-sia gitu. Jogja Asad supaya memberikan semacam spirit kepada kawan-kawan dengan meneriakkan juga Jogja ora didol. Polisi kemudian baru mau merespon untuk mengatur lalu lintas sesuai dengan aturan setelah kami warga melakukan peneguran tadi. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Mereka penutur ketertindasan hak yang dirampas dan hidup yang kehilangan. Ketika kata tak lagi bermakna, mereka memprotes lewat lirik dan suara. Ketika negara memilih diam, pantomim bergemuruh dalam bungkam, monolog hadir melalui teater, pesan pembebasan muncul di film dokumenter. Saat kekuasaan menjadi keterlaluan, apa jurus jitu menyuarakan keadilan? Inilah Mata Najwa, penyeru perlawanan. Lampu merah. Bu. Pemirsa, mereka 6 anak muda yang membentuk sindikat bersama. Bukan sindikat untuk hura-hura, tapi menyalurkan idealisme dalam karya. Inilah Simponi, Sindikat Musik Penghuni Bumi. Pejabat politisi, bangsa kaya anak tak sekolah. Pengusaha rakus hutan gundul, bencana datang tak henti. Vonis hakim bisa dibeli, koruptor dilindungi. Stop kriminalisasi pimpinan KPK dan aktivis anti korupsi. Kita mengaku bertanah air satu, tanah air tanpa korupsi. Kita mengaku berbangsa satu, bangsa yang lestari. Kita mengaku berbahasa satu, one word without corruption. One word without corruption. One word without corruption. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong, Simponi. Ya, pemirsa, Simponi Band membuktikan bahwa lewat musik suara mereka didengar. Dari kritik sosial, anti korupsi, hingga tema-tema menolak kekerasan. Mari kita berbincang dengan Muhammad Berkah Gamulya, juru bicara Simponi Band. Silakan teman-teman Simponi Band bisa duduk di sana. Jadi tadi judulnya Vonis.
vonis juara 2 di Belgia dan Brazil tahun 2012 lalu. Itu juara internasional ya? Ya. Kompetisi internasional musik anti korupsi. Diikuti oleh 45 negara, kita Indonesia juara 2 dari 67 lagu dan video klip sedunia. Luar biasa. Dari dibentuk sudah sejak tahun berapa nih? 2010. 2010. Tepat peringatan 82 tahun Sumpah Pemuda pada waktu itu. Dari awal dibentuk memang membawa misi lirik-liriknya harus selalu ada pesan sosial. Ya, Kenapa? band ini memang didirikan untuk melakukan pendidikan lewat media musik. Anak-anak muda kita potensial, luar biasa, kreatif, tapi nggak bisa kita berharap untuk beraksi kalau dia tidak dapat informasi. Nah, kami mengambil peran menyampaikan informasi, tapi lewat musikal, lewat musik. Kami 5 tahun bikin lagu, bikin video klip, bikin lirik, tapi juga tur ke sekolah-sekolah, ke kampus, tur diskusi musikal. Diskusi musikal. Iya. Kita ada foto-foto dan juga video tentang diskusi musikal ala Symphony Band. Kita lihat dulu cuplikannya yang berikut ini. Jadi diskusi musikal datang ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus untuk berdiskusi sambil main musik. Singkatnya Iya. seperti itu? Iya, jadi menggabungkan diskusi interaktif dengan pelajar, mahasiswa, dengan musik. Jadi musik bukan penghibur dalam seminar, tapi musik menjadi bagian dari diskusi itu. Jadi ketika kami menyampaikan data, presentasi dengan bahasa-bahasa sederhana, yang secocok dengan SMP, SMA, atau kampus, teman-teman kami semua juga tetap main musiknya yang sesuai dengan apa yang lagi dibicarakan. Kemudian masuk lagu yang sesuai tema itu. Lagu berikutnya sesuai apa yang mau topik slide selanjutnya dari presentasi. Biasanya jadi isu-isu apa? Kalau tadi kan lagu tentang anti korupsi. Anti korupsi. Temanya selalu itu atau ada isu-isu yang lain? Dengan isu anti korupsi kami bersama KPK, ICW, TI dan kawan-kawan yang lain itu diskusi musikal anti korupsi. Tapi yang paling membekas, yang paling emosional adalah diskusi musikal Sister in Danger. Nah, Kenapa isu ini begitu dekat di hati tadi Anda katakan? Kekerasan terhadap ya, perempuan. pertama kami selalu menyampaikan kami ini 6 orang laki-laki penakut. Ini pengakuan ya? Pengakuan. Penakut karena? Kami takut adik perempuan kami jadi korban selanjutnya. Kami takut kakak perempuan kami menjadi korban KDRT. Kami takut pacar kami jadi korban. Kami takut istri kami jadi korban. Kami takut ibu kami jadi korban kekerasan terhadap perempuan. Karena Komnas Perempuan mencatat 35 perempuan Indonesia menjadi korban kekerasan setiap hari. Kalau setiap hari, siapa yang menyamin besok lusa bukan keluarga kita? Dari sekian banyak isu, ini salah satu isu yang paling kencang untuk digaungkan. Betul. Dan kami merasa berperan betul ya. Kami merasa berguna sebagai anak muda, sebagai anak band. Kok di isu ini kok ngerasa paling berguna gitu. Dan alhamdulillah juga kawan-kawan Komnas Perempuan dan mitra-mitra di berbagai kota senang gitu. Ada ini laki-laki tapi ngomongin Isu perempuan. isu perempuan dan nyalah-nyalahin laki-laki. Jadi sudah ke beberapa kota, sudah ke berapa sekolah drama pentas musikal ini, diskusi musikal ini. Selama 5 tahun ini kami sudah ke 63 kota se-Indonesia, 209 sekolah dan kampus, pesantren juga, sudah menjangkau 42.000 pelajar dan mahasiswa. Ya, not bad, belum jadi band gede, tapi kami sudah konser di 63 kota. 63 kota. 63 kota. Bulan depan kami ke NTT dan Ambon. November ke Sumatera, 12 kota di Sumatera. Tahun depan kami tur Eropa. Tur Eropa. Hebat. Dan rata-rata biasanya reaksi pelajar, mahasiswa yang terlibat, yang datang dalam diskusi musikal ini seperti apa? Ya, pertama diskusi musikal.
bingung, ini apa? Terus lihat bandnya siapa nih, nggak pernah ada di TV bandnya. Bukan seminar, bukan konser musik, bukan pensi, kenapa nggak di panggung, kenapa nggak di luar, tapi kenapa di aula, kenapa ada proyektor. Ya awalnya begitu. Tapi kemudian setelah main musik, pembukaan musik, lalu data-data yang rumit yang dibikin oleh kawan-kawan aktivis itu kami sederhanakan. Kami gabungkan dengan lagu berikutnya, lagu sebelumnya. Nah ini pelan-pelan ternyata menarik perhatian adik-adik kita ini, kawan-kawan kita ini. Yang kemudian di tengah-tengah ada sesi tanya jawab, banyak yang bertanya, banyak yang protes juga. Karena kita bilang, kita anak muda boleh berbeda pendapat, bukan berarti berantem, tapi harus berbeda pendapat. Jadi reaksinya itu selalu paling tidak memantik diskusi ya? Betul. Dan lalu guru dan pendamping dan lainnya senang gitu bahwa ini komplit nih, anak-anak dapat pengetahuan, dapat hiburan, kemudian tahu informasi karena kami selalu mengajak LSM lokal. Oke. Kalau adik-adik perempuan kalau ada apa-apa nggak usah takut, ini ada loh kakak-kakak pendamping. Yang laki-laki awas, kamu bisa dipenjara, kamu bisa dituntut, ini ada loh. Ini kami kasih nomor teleponnya, kontaknya segala. Jadi ada follow up. Jadi kami tidak mau hanya sekedar nyanyi, kami tidak mau juga sekedar seminar yang bikin ngantuk. Tapi diskusi musikal ini alhamdulillah bisa bertahan 5 tahun, undangan selalu ada, tour selalu Mahal ada. nggak sih kalau ngundang simfoni ke sekolah? Kalau sekolahnya selalu gratis, sekolah tidak pernah bayar simfoni, tapi kami Ini dibayar. misalnya yang nonton nih kan, yang nonton Mata Najwa kemudian mau diskusi Negotiable. musikal. Negotiable. Saya sebenarnya pengen ngomong sama bapak sendiri, bapakku. Kalau sebenarnya apa yang bapak lakukan sampai akhirnya bapak dihilangkan itu nggak sia-sia. Ada satu orang lagi yang kemudian juga melakukan hal yang serupa. Perjuangan menegakkan hak asasi manusia memang bisa dilakukan lewat banyak karya. Mereka menyeru bahwa pelanggaran HAM adalah masalah yang tak boleh dibiarkan berlalu. Salah satu karya Menolak Lupa dituangkan Fajar Merah, putra dari penyair Wiji Tukul, tokoh yang dilenyapkan rezim penguasa. Bapak seperti puisi rumit dan singkat. Bapak seperti puisi berlapis arti. Ku membaca mereka sepanjang hidupku. Ku membaca mereka mengurung haru. Aku membaca mereka merangkai kenangan. Aku membaca mereka mengejar rindu. Rindu. Terima kasih Fajar Merah sudah hadir di Mata Najwa. Iya. Tadi itu lagu video klip lagu apa Fajar? Itu judulnya lagu anak. Anak judulnya? Lagu anak gitu. Lagu anak? Gitu. Itu yang nyiptain ada teman dari Jogja, seniman juga, namanya Mas Danto. Dia punya band namanya Sisir Tanah. Dan kebetulan dia punya lagu seperti itu. Dan dia ngasih tahu ke aku, kalau ini aku punya lagu kayak gini, gimana kalau kamu yang bawain, kelihatannya ini pantas sekali kalau kamu yang bawain gitu loh. Itu lagu anak tentang ayahnya memang? Itu tentang seorang anak yang menilai bagaimana hidup di antara bapak sama ibunya yang seperti itu gitu loh. Dan ketika aku dikasih lagu itu, saya baca, aku pikir ini langsung terpikir kalau ini laguku gitu loh. Dia yang ngasih, tapi aku langsung mikir kalau ini laguku itu pantas banget kalau aku bawakan gitu. Kenapa? Karena teringat bapak? Ya memang menggambarkan aku gitu, menggambarkan aku bahwa aku hidup selama ini aku membaca ibu itu setiap hari gitu.
bahwa ibu itu seperti novel, panjang dan lengkap dan berliku-liku gitu. Sedangkan bapak itu rumit dan singkat, seperti puisi itu. Fajar punya band sendiri. Punya. Judulnya Merah Bercerita. Iya, itu namanya Merah Bercerita. Ini bandnya sejak kapan? Itu sejak tahun 2012. 2012. Dan Merah Bercerita rata-rata bercerita soal apa? Sebenarnya Merah Bercerita itu kan kebanyakan lagu yang nulis aku gitu loh. Itu sebenarnya lagu-lagu di situ itu semua masalah pribadi gitu. Misalnya aku bicara tentang di laguku yang kebenaran akan terus hidup gitu. Kebenaran akan terus hidup. Kebenaran akan terus hidup. Di situ aku bicara tentang orang-orang yang dibungkam dan kemudian ketika orang-orang itu menyuarakan tentang hak asasi manusia, contohnya seperti itu. Lalu mereka dihilangkan, mereka dibunuh gitu. Tapi spirit mereka itu akan terus ada meski orang itu sudah dihilangkan atau dibunuh gitu. Contohnya seperti itu. Itu juga yang Fajar rasakan walaupun Bapak sudah tidak ada, dihilangkan, tapi spiritnya masih ada. Iya, seperti itu. Seperti itu. Saya merasa seperti itu. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Fajar. Saya ingin ke Mbak Yati Andriani dari Kontras yang juga hadir malam ini di Mata Najwa. Mbak Yati, Simponi, kemudian Fajar Merah, bentuk-bentuk dari suara perlawanan yang lain. Efektifkah ini membantu teman-teman melakukan advokasi isu-isu yang memang penting? Boleh saya sampaikan, saya senang sekali karena biasanya kami bicara ketidakadilan, bicara kekerasan itu dalam pasal-pasal undang-undang, tapi hari ini kita bicara perlawanan, bicara ketidakadilan dalam bentuk musik, dalam bentuk syair, dalam bentuk lagu. Ini sangat tentu pertanyaan Mbak Nana itu akan saya jawab sangat efektif, sangat membantu dalam gerakan advokasi kami. Karena biasanya bicara soal pasal undang-undang itu sangat sulit dimengerti oleh masyarakat, dimengerti oleh publik. Dia cuma ada di ruang-ruang pengadilan, dia cuma ada di ruang-ruang negosiasi atau di ruang-ruang pertemuan dengan lembaga negara. Tetapi musik karena dia simple, karena dia sangat membumi kata-katanya, karena dia sangat menyentuh. Nah itu sangat mudah dimengerti oleh masyarakat, sangat mudah terutama anak-anak muda untuk akhirnya mereka mengerti seperti yang Mul sampaikan tadi, apa sebetulnya kekerasan terhadap perempuan, apa sebetulnya korupsi, seperti Fajar sampaikan, apa sebetulnya rasa sakit ketika keluarga kita menjadi korban penghilangan paksa, dan mereka menyajikan semua itu dengan sangat simple, sederhana, sehingga akhirnya banyak orang yang mau mengerti tentang persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita, termasuk persoalan ketidakadilan dan lain-lain. Akan lebih efektif, akan lebih sampai ke kalangan yang mana? Ada juga Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial budaya dari Universitas Indonesia. Mbak Devi, pesan-pesan yang disampaikan Fajar lewat musiknya, Simponi lewat berbagai aktivitasnya, itu akan lebih mengena ke siapa? Ke orang yang selama ini tidak pernah terpapar isu ini, atau orang yang sama sekali baru, atau sudah paham? Pertama ingin saya sampaikan, model protes itu kan di dunia sebenarnya ada dua. Ada yang kita sebut dengan hard protest atau soft protest. Hard protest itu kan biasanya dilakukan dengan model-model perlawanan keras, orang menjadi ronin dengan misalnya membakar diri, lalu kemudian menjahit mulut dan sebagainya. Dan itu biasanya sifatnya sprint. Nah, berbeda dengan soft protes yang sifatnya kalau ibaratnya lari itu maraton, lebih jangka panjang. Karena tadi pendekatannya yang memang soft, populer, yang kemudian lebih mudah dicerna oleh berbagai kalangan. Tapi yang mau saya garis bawahi adalah sekarang ini yang membedakannya dengan pergerakan soft protes di masa lalu adalah ketika ada sosial media. Sosial media ini menciptakan podium bagi kelas manapun. Kalau dahulu media seperti televisi ini kan hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok penguasa hegemoni tertentu. Sekarang dengan adanya sosial media, dia memiliki yang kita sebut dengan social telepati. Semua orang dalam waktu 60 detik ketika kita post tadi foto atau lagu-lagu tadi, 3.000 orang yang bisa tersambung dengan kita akan merasakan nuansa yang sama, atmosfer yang sama. Nah ini yang sebenarnya akan menjadi menarik untuk bicara penyeru perlawanan tadi sesuai dengan tema hari ini. Jadi akan bisa melintas batas, melintas berbagai kalangan. Dari sekian banyak pesan yang ingin Fajar sampaikan lewat musik, lewat suara-suara yang ada di hati Fajar, apa pesan yang paling utama? Saya sebenarnya pengen ngomong sama bapak sendiri, bapakku. Kalau
sebenarnya apa yang Bapak lakukan sampai akhirnya Bapak dihilangkan itu nggak sia-sia gitu sampai sekarang, dan membawa pengikut yang lumayan banyak juga gitu. Dan untuk pesan yang lainnya ya saya pikir agar pemerintah itu segera merespon dan menyelesaikan kasus-kasus seperti itu. Kasus-kasus pelanggaran HAM. Waktu Bapak hilang, waktu Wiji Tukul hilang, Fajar waktu itu usianya 4 tahun. Iya benar. Jadi adakah kenangan atau memori yang tersisa dari Bapak? Sebenarnya kalau ingatan itu memori itu nggak punya. Jadi selama ini itu Bapak itu menjadi sosok imajinasi itu buat aku, dan aku selalu menerka-nerka bagaimana karakter Bapak, bagaimana Bapak itu orangnya seperti apa, itu aku mencoba belajar dari tulisan-tulisannya Bapak. Jadi aku mencoba mengenali siapa Bapakku itu lewat tulisan-tulisannya beliau gitu. Puisiku bukan puisi, tapi kata-kata gelap yang berkeringat dan berdesakan mencari jalan. Mata Najwa punya cuplikan singkat Wiji Tukul ketika sedang berpuisi. Kita akan saksikan bersama cuplikannya berikut ini. Di bawah selimut kedamaian palsu. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Di mana-mana moncong senjata berdiri gagah kong kali kong dengan kaum cukong. Di desa-desa rakyat desa menjual tanah, tapi dengan harga murah. Tadi Fajar Merah katakan seringkali berimajinasi tentang Bapak, tentang Wiji Tukul. Apa imajinasi yang paling kuat atau yang mungkin paling sering Fajar Merah bayangkan kalau mengingat sosok Bapak? Sebenarnya hal-hal lucu malah. Aku seperti ketika malam hari kita berdua lagi begadang gitu ya. Kalau berdua lagi begadang dan kebetulan kita sama-sama pengen ngopi gitu. Tapi kopinya tinggal satu untuk buat satu gelas gitu. Misalnya kita pasti cekcok dulu lah. Aku penasaran bagaimana sih rasanya cekcok sama Bapak gitu. Dan sampai akhirnya nanti ada keputusan ya udah kita join aja gitu. Jadi percakapan imajiner ya. Iya. Keluarga sekarang apakah masih berharap pada pemerintah untuk bisa menyelesaikan kasus penghilangan orang ini? Sebenarnya kalau berharap, kalau saya pribadi, saya orangnya itu orang yang nggak percaya sama harapan gitu. Cuman bagaimana caranya agar setiap hari menyanyi terus, kalau aku bernyanyi terus agar mungkin suatu saat didengar dan itu nggak tahu kapan gitu. Tapi hanya percaya saja sama hari ini kalau aku nyanyi terus dan besok masih nyanyi terus dan siapa tahu ada yang dengar. Iya benar. Dan gitu. kemudian siapa tahu itu mempengaruhi mereka yang mendengar. Iya benar. Kalau gitu boleh saya minta Fajar untuk bernyanyi di Mata Najwa sekarang? Boleh banget. Siapa tahu didengar orang dan kemudian harapannya walaupun mungkin bukan hari ini tapi besok dan besoknya lagi bisa terwujud. Iya. Kita kasih tepuk tangan dong Fajar Merah. Nah, kali ini saya akan bernyanyi lagu judulnya Kebenaran Akan Terus Hidup. Dan lagu ini saya kasih sebagai kado
buat Bapak yang hari ini ulang tahun. Bapak hari ini ulang tahun? Iya benar. Dan semoga dimanapun Bapak berada dalam keadaan hidup atau mati, semoga Bapak dalam keadaan damai. Fajar Merah, kita kasih tepuk tangan. Suaraku tak bisa berhenti bergema di semesta raya. Suaraku membara, walau kau terus saja coba membungkamnya, namun suaraku takkan pernah bisa kau redam. Oh, tak bisa kau redam. Karena kebenaran akan terus hidup sekalipun kau lenyapkan. Kebenaran takkan mati, aku akan tetap ada dan berlipat ganda. Siapkan barisan dan siap untuk melawan. Aku akan tetap ada dan berlipat ganda, akan terus memburumu seperti kutukan. Puisiku bukan puisi, tapi kata-kata gelap yang berkeringat dan berdesakan mencari jalan. Ia tak mati-mati meski bola mataku diganti. Ia tak mati-mati meski bercerai dengan rumah dan ditusuk-tusuk sepi. Ia tak mati-mati setelah ku bayar apa yang dia minta. Umur, tenaga, luka. Kata-kata itu selalu menagih. Padaku ia selalu berkata, kau masih hidup. Kau masih hidup. Ya, aku memang masih utuh dan kata-kataku belum binasa. Jogja Asat itu melambangkan Jogja kering karena banyaknya pembangunan hotel di Jogja, banyaknya pembangunan apartemen di Jogja. Tahun sumur warga belum pernah mengalami kekeringan sama sekali, belum pernah sama sekali kering. Kalaupun kemarau panjang, itu air sedikit ditimba. Gitu. Satu gayu nggak ada tuh mas? Itu mak 1 sendok. Kepada semua yang merasa mengambil air dari masyarakat.
bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Dan telah hadir di studio Mata Najwa warga Jogja, gerakan warga berdaya Jogja Asat, Dodo Putra Bangsa. Selamat malam Mas Dodo, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sebelum bicara soal film, saya ingin tanya dulu, warga berdaya melakukan apa? Warga berdaya adalah warga yang memahami saat kebijakan pemerintah bukan kepada rakyat tetapi kepada pemodal, dan bukan hanya diam saja cukup hanya paham, tetapi menyebarluaskan kepada seluruh warga, memberikan informasi kepada seluruh warga bahwa ini ada permasalahan yang sangat sangat biadab ini. Pemerintah kota Jogja yang sangat biadab, yang melakukan kebijakan, memberikan contoh salah satu kasus memberikan izin hotel yang gila-gilaan sehingga akan menghancurkan alam, menghancurkan air kita, sosial, kemacetan, lalu lintas dan sebagainya. Jadi warga berdaya, warga yang tidak hanya sekedar paham tapi bergerak melakukan sesuatu kalau haknya dilanggar. Betul. Itu yang dilakukan oleh warga berdaya. Jogja Asat, apa itu Jogja Asat? Jogja Asat itu kering. Kering? Bahasa Sanskerta itu. Jadi Jogja Asat itu melambangkan Jogja kering karena banyaknya pembangunan hotel di Jogja, banyaknya pembangunan apartemen di Jogja, banyaknya 104 di Kota Madya, izin hotel dikeluarkan oleh wali kota yang antara ada dan tiada. Terus 58 izin dikeluarkan di Sleman misalnya, dan berbarengan di tahun 2014 pertengahan sampai sekarang ini 67 hotel dibangun bareng. Bahkan sekarang kalau Mbak Nana lewat di antara barat Kota Jogja sampai ke timur Kota Jogja, kalau Mbak Nana belum tahu itu Jogja itu mana, lihat saja. Kalau nanti di satu wilayah Mbak Nana melihat keren di mana-mana, berarti sudah memasuki Kota Jogja. Begitu ya? Ya. Sudah beda sekarang. Ya. Jogja, makanya kita selalu menyerukan Jogja Asat supaya memberikan semacam spirit kepada kawan-kawan dengan meneriakkan juga Jogja ora didol. Jadi hotel yang sekian banyak ini ora didol, artinya? Jogja ora didol, Jogja nggak dijual, semacam. Saya sebetulnya paham, cuma supaya yang lain juga paham. Ya, jadi Jogja tidak dijual. Situ paham. Jogja tidak dijual. Ya. Jadi nafas dari perjuangan warga berdaya fokus pada itu, Jogja ora didol. Betul. Apa saja gerakan-gerakan yang dilakukan? Film dokumenter salah satu contoh, tapi apa lagi? Di samping ini, jadi film ini juga nggak hanya film saja, tetapi film ini diputar di tiap kampung-kampung sampai seluruh, dan ini syaratnya diputar misalnya ada di kampus, bahkan digunakan untuk mahasiswa, dosen-dosen untuk memberikan kuliah di kampus-kampus. Dan saat diputar di kampus, di kampung atau dimanapun, kita selalu memberi syaratnya satu. Setelah memutar film ini harus diskusi. Setelah diskusi kita harus berjaringan. Setelah berjaringan kita harus bergerak melakukan sesuatu untuk melawan derasnya investor yang masuk ke Jogja, dan dibukakan pintu oleh wali kota, bupati, bahkan gubernur yang notabene paling tinggi di daerah istimewa saya. Sekarang sudah nggak istimewa karena Jogjanya istimewanya hanya karena hotelnya, bukan lagi karena kuda atau keratonnya. Saya sebagai warga Jogja hanya takut saja. Saya pecinta keraton, saya warga Jogja, saya hanya takut kalau Jogja Asat nanti ringin kurung, itu simbol keraton Jogja nanti kering, terus nggak berdaun misalnya. Terus misalnya tampang-tampang wajah putri-putri putra Jogja ini pucat pasi karena dehidrasi misalnya. Upacara bendera 17 Agustus tapi pengibar benderanya pucat, dehidrasi gitu kan. Wah. Atau harus sampai makan pasir seperti tadi aksi Anda itu? Ya kalau itu jelas kan, Indonesia ini kan tanah air saya, Jogja tanah air saya ya. Kalau nggak ada tanah, nggak ada air ya pasti pakai tanah, tayamum ya. Jadi tadi contohnya itu. Dari mana idenya membuat film dokumenter seperti itu yang kemudian ternyata efektif? Ya, ini proses panjang ya Mbak ya. Proses panjang artinya saat
sebelum film ini kan aksi performance arts bukan aksi performance, cuma aksi ngawur aja, mandi tanah, terus ternyata di media dan di media sosial maupun di media di blow up gila-gilaan, terus terjadi diskusi, terjadi konsolidasi kegelisahan yang selama ini teman-teman seniman, teman-teman aktivis lingkungan, aktivis dari Jogja yang merasa gelisah karena Jogja telah habis terjual, Jogja wis didol, Jogja habis ini untuk menjadikan air ini untuk menjahit permasalahan-permasalahan di Jogja, kebijakan-kebijakan yang sangat tidak manusiawi di Jogja, baik itu oleh wali kota, bupati, bahkan Sri Sultan sebagai gubernur pun ya hanya cukup bisa menghimbau karena dengan alasan kebijakan ada di kota dan di Kota Madya dan di kabupaten. Padahal kalau berbicara tentang pembangunan gedung, apartemen atau mall, AMDAL itu izinnya di provinsi gitu loh. Jadi saat kita merumuskan bersama, ada juga teman-teman Bosdok, Mas Dandi Laksono dan teman-teman lain, terus kita merumuskan itu, salah satu cara yang kita pilih adalah kita mendokumentasikan kondisi Jogja dari yang sudah kelihatan, yaitu dari hotel, baik yang hampir terdampak, sudah menjadi korban, baru mau akan terdampak, ini untuk menjadi satu, dan dilakukan putar keliling-keliling di kampung-kampung. Membawa film ini berputar berkeliling-keliling. Di Kota Madya, di Sleman. Tadi Anda sebut Watchdog karena memang film ini antara lain bekerja sama dengan Watchdog. Saya ingin ke Mas Edi Purwanto dari Watchdog, produser film dokumenter Belakang Hotel. Mas Edi, awal mula keterlibatan dalam film dokumenter ini seperti apa? Jadi memang film ini awal mula kita terlibat adalah dari teman-teman di Gerakan Jogja Aksat. Jadi memang mereka lah yang menginisiasi semua, mereka yang tahu tentang problematika di Jogja. Dan keterlibatan kita tidak terlepas dari perkenalan kita yang cukup lama dengan teman-teman dari Jogja. Jadi ketika kita memproduksi film dokumenter Lini Masa 1 dan 2 tentang Merapi dan di Jogja sana, kita sudah berhubungan dengan teman-teman di Gerakan Jogja Aksat ini. Dan ketika tahun 2014 kemarin teman-teman mengungkapkan bahwa Jogja sekarang sudah menghadapi permasalahan air yang sedemikian serius, mereka mengajak Watchdog untuk terlibat bagaimana membuat film dokumenter tentang gerakan ini. Oke, dibayar nggak Watchdog? Sama sekali tidak, alhamdulillah. Tidak dibayar? Ini adalah proyek pro bono. Pro bono, jadi semuanya gotong royong, semuanya gotong royong, kita kerjakan gotong royong, baik memulai dari riset, dari pre-production, production, sampai post-production, semuanya kita kerjakan secara gotong royong. Ini contoh warga berdaya, contoh warga berdaya. Mas Dodo, efeknya apa? Setelah film dokumenter, setelah dibawa berkeliling, disaksikan oleh warga, apa efeknya? Efek yang sangat jelas yaitu ya banyak sekali, misalnya dari hal sepele, banyak sekali warga mengundang kita untuk memutar film, terus memberikan penyadaran kepada warga. Dan itu yang sudah terbangun, yang belum terbangun terus akhirnya berbondong-bondong di Sleman, di Bantul. Ini ada pembangunan hotel di kita, jangan-jangan nanti akan terdampak seperti itu karena ada yang nganggap nggak, wah ini anti pembangunan nih, anti investasi, ada juga, nggak mau warga Jogjanya kaya. Pasti ada juga, dan ada suara-suara itu. Pasti, dan kita masa bodoh, karena tidak peduli. Nggak usah peduli karena apalah arti pembangunan kalau mengorbankan rakyat, apalah arti mal-mal dan hunian vertikal. Aprek, Jogja itu nggak butuh hunian vertikal. Jogja itu nggak butuh mall. Jogja itu nggak butuh hotel karena dari sejarahnya dulu kalau kita pernah ingat sama-sama tahun 80-an ada yang namanya Losmen Bubroto. Nah, itu losmennya sampai sekarang masih ada, Losmen Sri Kandi yang hanya 6 atau 10 kamar yang tidak merusak lingkungan dan itu lebih cocok untuk Jogja. Lebih cocok untuk Jogja. Merah. Merah. Polisi kah? Rotator? Mana penindakan? Pasal UU nomor 22. Lampu merah. Merah. Polisi kah? Rotator? Mana penindakan? Pasal UU nomor 22. Merah.
Dan kami undang si pejuang jalanan tersebut, Elanto Wijoyono. Selamat malam Mas Joyo, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Kita kasih tepuk tangan dong. Itu aksi Anda itu membuat geger, rame. Kok nekat banget sih? Nggak takut ditabrak moge? Semua sudah dalam perhitungan, karena apa yang kemarin saya dan warga lakukan itu adalah respon kita sebagai warga ketika setelah berulang kali, beberapa tahun, kita melihat bagaimana sebuah kegiatan yang memang sangat tampak bahwa ada pelanggaran di situ dan kemudian dibiarkan. Sehingga mau nggak mau warga harus merespon dan kita sudah melakukan koordinasi dengan semua pihak termasuk aparat sehingga apa yang kemarin saya dan warga lakukan sebenarnya bukan aksi nekat. Semuanya sudah kita ketika tadi Mas Joyo bilang semuanya diperhitungkan dengan detail, itu apa saja? Jadi rentetannya sebelum akhirnya memberhentikan peristiwa moge yang kita lihat sama-sama itu apa saja? Jadi kita sudah tahu tentang acara itu, informasi detailnya karena memang dipublikasikan melalui media dan teman-teman di Gerakan Warga Berdaya di Jogja juga sudah mendiskusikan itu apa respon warga terhadap situasi yang selalu berulang dari tahun ke tahun. Ketika ada event motor besar dengan pengawalan polisi yang kita anggap itu bukan prioritas utama dan konvoi yang arogan, kemudian saya melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke beberapa pos polisi di lapangan dan mereka petugas di lapangan menyatakan bahwa mereka tidak bisa mencegah tidak memprioritaskan konvoi itu karena itu sudah perintah langsung dari atasan. Sehingga kemudian mereka melemparkan ke Ditlantas Polda. Saya sendiri sudah melakukan komunikasi dengan Ditlantas Polda DIY sebelumnya dan kemudian pada hari itu juga pada siang hari saya ke Ditlantas Polda mencoba menemui perwira-perwira yang memang memiliki kewenangan pengambilan keputusan tetapi ternyata tidak ada di tempat karena sedang ada beberapa event yang berbarengan. Walaupun di sana waktu itu ada Pak Dirlantas sebenarnya, tetapi saya bertemu tapi nggak sempat ngobrol. Intinya kami sebagai warga sudah mencoba melakukan konfirmasi, laporan, dan komplain, tetapi tidak mendapatkan solusi konkret. Jadi sesungguhnya tindakan Anda itu memang Anda akui itu adalah pilihan terakhir setelah usaha-usaha lain mentok? Karena kita sebagai warga punya keyakinan bahwa kewenangan itu pada aparat yang memang kita beri mandat untuk melakukan pengaturan penegakan hukum apa saja yang terjadi di masyarakat, termasuk di ruang publik. Nah, ketika kemudian aparat yang kita beri mandat tidak melakukan tugasnya, langkah pertama yang warga lakukan adalah mengingatkan. Tetapi ketika sudah diingatkan berkali-kali dan kemudian bahkan sampai saya memberikan pernyataan, oke Pak, ketika nanti di lapangan saya melihat bahwa aparat masih melakukan pembiaran, warga akan menegur langsung para pelaku pelanggaran itu. Dan jadi Anda sudah memperingatkan ya? Ya, dan kemudian terjadilah apa yang ada di video itu, tetapi yang jelas Anda kaget tidak reaksinya begitu heboh di sosial media, bermula kemudian akhirnya masuk ke media-media yang lain. Reaksinya sebegitu heboh, Anda kaget? Ya cukup apa ya, memang ada bagian yang kita tidak bayangkan akan sebesar ini karena sebenarnya respon ini sudah kita lakukan sejak tahun sebelumnya juga. Jadi ini yang kedua kali sesungguhnya? Kalau untuk konteks memberhentikan moge di tengah jalan? Itu ini yang kedua. Tahun kemarin bahkan ada beberapa perwira Ditlantas Polda yang juga ikut menegur dan mengingatkan di jalan raya bersama saya dan teman-teman warga yang lain. Tetapi kalau untuk yang tahun ini kebetulan tidak ada. Sehingga yang kemudian terjadi adalah situasi di lapangan cukup menarik karena polisi kemudian baru mau merespon untuk mengatur lalu lintas sesuai dengan aturan setelah kami warga melakukan peneguran tadi. Jadi setelah turun tangan langsung, baru kemudian ada respon dari polisi. Ada ruang-ruang publik yang harus direbut. Mediumnya kita lihat beragam. Kalau yang tadi barusan mencegat konvoi moge. Tapi bagaimana kemudian apa batasannya? Medium mana yang masih akan bisa efektif, mana medium yang bisa diinterpretasikan ini sudah melawan hukum atau sudah melanggar, malah justru menimbulkan antipati. Ya, yang perlu saya sampaikan adalah viralitas menular melalui medium sosial media itu memang sangat membantu. Tapi kita perhatikan konteksnya.
gerakan-gerakan demikian biasanya akan sulit terjadi pada kultur masyarakat yang sangat kosmopolit. Di Jakarta akan sulit terjadi hal-hal demikian. Nah ini berbeda, Jogja dengan aktivitas ekonominya yang tidak terlalu tinggi, lalu banyak sekali komunitas-komunitas anak muda, ini memungkinkan bahwa tadi dari sekedar menarik perhatian, attention, berujung pada partisipasi, bahkan aksi. Nah ini yang membedakannya, jadi kultur juga menentukan. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan maraton yang cukup panjang, ketika kulturnya juga mendukung, ini akan sangat baik. Plus ditambah relevansinya, apakah ini sesuai konteksnya. Tidak heran kalau kemudian misalnya memang isu moga menjadi menarik, karena sebenarnya ini dirasakan oleh banyak orang yang dahulunya hanya berani bungkam. Ketika sosial media membuka mata bahwa saya tidak sendirian merasakan ketidaknyamanan tadi, ini membuat semua orang pun akhirnya berani. Dan saya percaya ini akan mendorong lebih banyak lagi bahan bakar percaya diri orang-orang kecil, tanda kutip, untuk berani melakukan perlawanan. Penutup singkat. Ya, jadi sekali lagi gerakan warga berdaya dengan segala aksinya itu sekarang sudah menjadi sebuah gerakan bersama yang menghubungkan bagaimana inisiatif warga dari pesisir selatan, Gunung Kidul, Kulon Progo, yang berjuang terhadap alih fungsi lahan yang mereka sedang hadapi, kemudian Bantul dengan upaya-upaya perjuangan menghadapi korupsi dan sebagainya yang justru kemudian dihalang-halangi, sampai ke lereng Merapi dengan pertambangan. Nah, ini semua menjadi satu rangkaian besar inisiatif warga yang tidak kemudian mengkotak-kotakkan dalam lembaga-lembaga A, B, C, atau D, tetapi semuanya kembali sebagai warga. Dengan tujuan yang sama. Ya, jadi Baik. prinsip yang mau dikuatkan adalah bagaimana warga bisa memperjuangkan apa yang akan dicapai untuk lingkungannya masing-masing. Tetapi kemudian ada layer di bagian yang lebih atas untuk bisa menjaringkan antar inisiatif dari masing-masing kampung. Sehingga aktivis kampung akan tetap ada, mereka tidak akan tercerabut dari kampungnya masing-masing, tetapi kemudian ada support energi dari tingkat yang lebih atas untuk bisa menjadikan energi ini menjadi energi yang lebih besar. Pantomim tadi menceritakan apa? Merayakan kematian. Kematian kok dirayakan? Ya.
Mas Wanggihun, boleh saya undang untuk duduk? Biasanya memang saya tahu pantomim tidak pernah bersuara, tapi karena ini talk show, jadi saya harus memaksa Anda untuk menjawab pertanyaan. Sekali lagi kasih tepuk tangan dong untuk Mas Wanggi. Pantomim tadi menceritakan apa? Tentang merayakan kematian. Kematian kok dirayakan? Ya, jadi saya anggap Indonesia kecil, Indonesia besar, dunia ini sudah mati. Karena orang-orangnya sudah tidak bisa lagi merawat ingatan. Sudah tidak bisa lagi membuat dunia ini bahagia. Dan apalah artinya hidup. Mungkin pantomim saya agak sedikit bertolak belakang dengan bentuk-bentuk kehadiran pantomim saat ini. Karena saya mencoba untuk mengingatkan lagi bahwa kita hidup akan tertuju pada satu perayaan, yaitu kematian. Kematian. Jadi pada saat ajal nanti menjemput itu harus dirayakan? Harus dirayakan. Kalau dalam hidupnya berbuat baik? Iya. Jadi memang Anda selalu mengangkat isu-isu sosial, isu-isu kritik terhadap penguasa yang lalim dan sebagainya. Itu dalam karya Anda dalam berpantomim? Iya, dalam beberapa karya saya angkat beberapa isu-isu sosial, kemanusiaan, lingkungan. Dan saat ini saya coba untuk masuk pada kesemestaan. Kesemestaan? Iya. Kok berat banget sih? Jadi itu perjalanan panjang saya yang saya alami selama 9 tahun di dunia pantomim. Seringkali justru orang yang berteriak, orang yang berdemo, suaranya tidak didengar. Yeah. Kalau Anda tidak bersuara, apakah Anda yakin akan bisa ditangkap pesannya? Saya yakin. Dari Saya mana yakin. keyakinan itu? Jadi bagi saya pantomim bahasa tubuh yang berbahasa universal. Sama halnya seperti human rights, kemanusiaan. Dia akan berbahasa universal dalam bentuk apapun. Proses kreatifnya seperti apa? Jadi kalau kemudian ada satu isu yang hendak Anda angkat, biasanya proses di balik itu bagaimana menemukan gerakan yang sesuai, mimik yang cocok untuk menyampaikan pesan itu? Saya meriset, membaca dan mengobservasi apa-apa yang harus saya takar dan ukur untuk saya terjun ke ruang publik. Karena saya sendiri memahami ruang publik adalah ruang yang begitu keras. Kita menjadi hebat, kita menjadi bangsa yang jempolan, kita menjadi bangsa yang gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kertora harjo. Karena kita menghormati perempuan. Dan pemirsa, tak lengkap rasanya jika di tengah-tengah anak muda ini tak kita hadirkan semangat perlawanan dari yang lebih senior. Saya perkenalkan pemain teater senior Jose Rizal Manua yang belum lama ini menyuarakan kritik terhadap menyuarakan kritik sosial melalui mimbar monolog. Kita kasih tepuk tangan dong Pak Jose. Pak Jose, monolog terakhir Anda, monolog Mas Joko. Siapa Mas Joko ini? Nama tokoh ini cukup panjang, jadi itu sebutan saja, sebutannya Mas Joko. Bercerita tentang? Tentang banyak hal, terutama tentang krisis budaya yang melanda masyarakat misalnya. Misalnya dulu kita mengenal bahwa perempuan itu mempunyai posisi yang penting di negeri kita, bahkan ketika pidato pun selalu puan-puan dan tuan-tuan. Jadi perempuan didulukan. Nah sekarang terbalik. Tuan-tuan dan puan-puan terbalik. Selalu ibu-ibu di nomor 2 kan ya? Di nomor 2 kan. Padahal kebudayaan kita itu ibu-ibu didulukan. Tidak pernah ada bapak jari, tapi selalu ibu jari. Yes. Selalu ibu kota, tidak ada bapak kota. Jadi perempuan posisinya istimewa bagi bangsa Indonesia. Baik. Dan lewat monolog, pesan itu seharusnya bisa tersampaikan dengan lebih indah dan lebih jelas. Mudah-mudahan. Lewat monolog. Mudah-mudahan. Mimbar untuk Anda. Kita kasih tepuk tangan. Pak Jose Rizal Manua.
bicara soal ibu jari, saya kira bangsa Indonesia sangat elok untuk dijadikan contoh bangsa yang memiliki tamadun tinggi menyangkut leluri menakzimi perempuan. Ibu jari kita sebut juga jempol. Simpulnya, bangsa yang menghormati perempuan, bangsa yang menakzimi perempuan adalah bangsa yang jempolan. Sungguh, ini tidak main-main. Kita menjadi hebat, kita menjadi bangsa yang jempolan, kita menjadi bangsa yang gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kertora harjo. Karena kita menghormati perempuan. Karena kita takzim kepada ibu. Kualat kalau kita tidak menghormati ibu. Contohnya Malin Kundang. Dikutuk menjadi batu karena tidak takzim kepada ibunya. Maka puan-puan dan tuan-tuan dalam rangka hidup aman dan dalam rangka mengembalikan tamadun kita yang kini terabaikan, perkenankan aku menyapa Anda dengan menyebut perempuan lebih dulu, baru laki-laki. Puan-puan dan tuan-tuan, nyonya-nyonya dan tuan-tuan, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudari-saudari dan saudara-saudara, noni-noni dan sinyo-sinyo, mbak-mbak dan mas-mas, neng-neng dan jang-jang. Ya,